keadaan parah sekali dari semenjak bulan April. Itu sudah turun dari sekitar 80.000 satu bulan biasanya bisa tercapai, bulan April juga penjualan retail itu masih lumayan, masih 24.000. Tetapi wholesale yang dari APM kepada dealer itu sudah tinggal 7.800. Lalu bulan Mei turun lagi menjadi 3.500. Jadi sekarang stok ada di duanya. Ada di pihak APM, agen pemegang merek, dan juga ada di para dealer. Karena penjualan retail itu juga sudah turun drastis semenjak bulan April. Bulan April yang kembali yang biasanya itu 80.000 sampai 90.000 per bulan, itu hanya 24.000. Begitu juga di bulan Mei turun lagi menjadi 17.000. Itu penjualan retail yaitu dari dealer kepada konsumen. Nah, jadi ini sekarang dua-dua pegang stok, yang namanya APM pegang stok banyak, dealer pun pegang stok banyak, gitu. Karena tadinya kan tidak disangka, sampai dengan Maret masih oke. Begitu masuk ke April dan Mei, hancur semuanya. Ini seperti apa sih efek kelanjutannya Pak untuk dua hal ini begitu ya? Kalau misalnya kita lihat terhadap produsen kendaraan di kondisi saat ini begitu, apalagi tadi Pak Yongki bilang dua-duanya pegang barang banyak begitu ya dari dealer dan juga APM nih Pak Yongki. Ya, ini sekarang harapan kami tentunya dengan PSBB sekarang sudah direlaksasi, dealer-dealer kami sudah bisa buka, mulai beroperasi lagi, tentunya semua dengan mengandalkan atau mengikuti protokol kesehatan, ya. Nah, begitu juga APM sudah mulai bekerja kembali dan lain-lain. Harapan kami tentunya sekarang angka penjualan ini bisa lebih meningkat. Tetapi kami masih punya kendala lain yang hari-hari ini sudah terjadi dan sudah ada di pasar, Apa yaitu contohnya Pak? perusahaan-perusahaan pembiayaan itu sekarang menetapkan uang muka naik, yang tadinya biasanya 20%, sekarang itu antara 30 sampai 40%. Inilah yang membuat lagi satu kendala baru, bahwa orang yang tadinya berminat beli, yang sudah katakanlah oke lah kalau dengan uang muka sebegitu saya bisa dan sanggup. Ternyata sekarang dia harus menambah uang mukanya menjadi 30 atau 40%, jadi mundur lagi. Ya kan, dan perlu diketahui bahwa penjualan di Indonesia ini hampir roda 4, hampir 70% itu dibiayai atau secara kredit atau leasing. Jadi inilah yang menjadi kendala baru buat kita yang ada di dealer maupun di APM. Kalau dealer Sudah, itu tidak oke. bisa menjual produknya, tentunya dia tidak mengambil unit baru dari APM-nya. Belum ada diskusi lebih lanjut begitu dengan perusahaan pembiayaan supaya ini agak dipermudah karena situasinya mungkin sedang tidak stabil seperti ini begitu Pak Jongki untuk lebih meningkatkan lagi penjualan mobil Pak? Ya tentunya kita sudah bicara banyak dengan perusahaan pembiayaan dan lain-lain. Tapi perusahaan pembiayaan kan juga punya strategi-strategi khusus dan juga punya policy-policy khusus atau tersendiri yang mengatakan ya kita juga mau aman, ya kan, apakah ini memang customer-nya bisa nanti mencicil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kriteria-kriteria yang ditentukan atau diberikan oleh para perusahaan pembiayaan. Nah, ini yang Oke. kita juga sudah ya tadi itu bicara, tetapi realisasinya masih di lapangan masih minta 30 sampai 40% uang muka.